Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di FK3I Channel. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk kita semua. Kali ini di dalam video kelima kita akan membahas heboh koperasi bermasalah. Karena inilah pemicu usulan DPR RI agar koperasi simpan pinjam diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sebagaimana yang telah kita bahas di dalam video sebelumnya, di dalam video keempat yang lalu, tentang kontroversi rancangan undang-undang penguatan dan pengembangan sektor keuangan atau RUU P2SK, di mana koperasi simpan pinjam yang perizinan dan pengawasannya akan diserahkan ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang diajukan oleh DPR RI atau atas inisiatif DPR RI yang akhirnya ditentang oleh Gerakan Koperasi yang dipelopori oleh Forum Koperasi Indonesia atau Forkopi, karena tidak sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi. Nah, ada sebagian masyarakat awam yang bertanya, loh kenapa koperasi simpan pinjam kok nggak mau diawasi oleh OJK? Bukankah itu bagus? Pasti ada apa-apanya nih. Nah, untuk menjawab pertanyaan di atas perlu kiranya kita membahas khusus tentang kasus-kasus koperasi bermasalah ini. Apa yang sebenarnya terjadi, supaya masyarakat lebih paham dan tahu, dan supaya bisa membedakan mana koperasi yang hanya dipakai sebagai kedok kejahatan keuangan dan mana koperasi yang sebenarnya yang berjalan atas jati diri koperasi yang bermanfaat dan memberikan keuntungan bagi anggotanya. Disinyalir bahwa koperasi-koperasi besar yang bermasalah itu adalah koperasi-koperasi yang menjalankan praktek perbankan, artinya mereka mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin Bank Indonesia, yang tentunya ini adalah melanggar undang-undang perbankan dengan kedok koperasi. Kalau dalam istilah sekarang disebut shadow banking ya, atau kalau kita memakai istilah dari Pak Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM RI, istilahnya adalah babi hutan perbankan yang bermain di koperasi. Berdasarkan data yang disampaikan Kementerian Koperasi dari 8 koperasi yang bermasalah, koperasi-koperasi besar itu, yang paling menghebohkan adalah kasus KSP Indosurya yang menelan korban 23.000 nasabah dengan kerugian 106 triliun rupiah berdasarkan data laporan PPATK. Bahkan kasus Indosurya ini ditengarai sebagai kasus penipuan terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia. Bahkan dalam perjalanannya banyak kontroversi di dalam penyelesaian hukumnya, bahkan sampai pejabat tinggi DPR RI, kemudian bahkan sampai Menko Polhukam dan Presiden RI ikut angkat bicara terkait dengan kasus ini. Dan ini jugalah yang memicu usulan DPR RI agar koperasi simpan pinjam diawasi oleh OJK. Oleh karena itu, mari kita mulai bahas terkait kasus koperasi bermasalah ini, khususnya kasus KSP dalam tanda kutip Indosurya.
Berdasarkan laporan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, ada 8 koperasi bermasalah atau koperasi yang gagal bayar selama masa pandemi. Yang pertama KSP Sejahtera Bersama, yang kedua KSP Indosurya, yang ketiga KSP Pracijo Inti Sejahtera, yang keempat KSP Pracijo Inti Utama, yang kelima KSP Inti Dana, yang keenam Koperasi Jasa Keuangan Berkah Sentosa, yang ketujuh KSP 5 Garuda, yang kedelapan KSP Timur Pratama Indonesia. Inilah kasus Indosurya yang paling menghebohkan, diawali dengan keputusan PN Jakarta Barat yang membebaskan terdakwa Hendry Surya selaku pimpinan KSP Indosurya yang semula dituntut 20 tahun penjara dan denda 200 miliar serta subsidiar 1 tahun kurungan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat diputus bebas dengan alasan bahwa Hendry Surya terbukti melakukan tindakan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindakan pidana, melainkan melakukan perkara perdata. Selanjutnya, Hakim memerintahkan atau meminta Hendry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung setelah sidang tersebut. Sontak keputusan hakim ini menuai protes keras dari para korban dan menimbulkan kehebohan di tengah masyarakat. Menarik untuk melihat kronologi kasus Indosurya ini. Kasus Indosurya dimulai sejak laporan pertama ke Bareskrim Polri pada tahun 2020. Saat itu Hendry Surya langsung diamankan oleh pihak Bareskrim Polri. Dengan berbagai upaya, isu kasus Indosurya sempat mereda. Baru pada bulan Juni 2021, kasus KSP Indosurya kembali menyeruak. Bahkan DPR RI sempat memanggil Kementerian Koperasi dan UKM RI meminta keterangan atas kasus Indosurya ini. Dari sini terungkap ternyata KSP Indosurya telah gagal bayar hingga masuk dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Sidang perdana kasus Koperasi Indosurya ini mulai digelar pada September 2022. Kasus Indosurya disebut sebagai kasus pungutan dana ilegal dari masyarakat yang terbesar di sepanjang sejarah Indonesia. Total dana yang dikumpulkan ditaksir mencapai 106 triliun dari 23.000 korban. Hingga akhirnya vonis dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2023 dengan vonis bebas yang sangat kontroversial dan menghebohkan tersebut. Vonis bebas Hendry Surya yang dibacakan majelis hakim membuat geger sebagian besar pihak di ruang sidang, tak terkecuali jaksa penuntut umum. Koordinator Jaksa Penuntut Umum Syahnan Tanjung mengatakan ada beberapa kejanggalan yang terjadi selama kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana ini diproses di pengadilan, yakni putusan yang menyatakan pelanggaran Hendry Surya masuk ke ranah perdata dan bukan pidana. Keputusan ini dianggap aneh dan gak masuk akal.
Anggota Komisi 3 DPR RI, Arsul Sani, angkat bicara soal vonis bebas 2 terdakwa kasus penipuan dan penggelapan KSP Indosuria, Hendri Surya dan Juni Indria. Menurutnya, vonis bebas bos Indosuria telah melukai rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban. Oleh karena itu, ia berharap Mahkamah Agung bisa melihat kembali seluruh fakta dalam kasus tersebut. Dalam memeriksa kasus ini, diharapkan juga melihat kembali seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti, serta menerapkan doktrin tentang mens rea dan actus reusnya secara jeli untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kasus ini. Papar Arsul Sani dalam siaran persnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023. Sejumlah pertanyaan patut diajukan, seperti apakah hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti persidangan, kemudian mengaitkannya dengan doktrin dan juga putusan-putusan lain dalam kasus sejenis. Apakah kedua terdakwa tersebut benar tidak berbuat menyimpang sebagai orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan KSP Indosuria? Apakah mereka telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik atau good governance dalam menjalankan usaha dan amanah para nasabah atau anggotanya? Adakah keuntungan pribadi, keluarga atau kelompoknya yang diperoleh dengan cara yang tidak benar? Tanya Arsul. Arsul berpendapat suatu hubungan yang pada dasarnya perdata bukan berarti pasti tidak ada unsur pidana. Menurutnya, bisa jadi hubungan keperdataan kemudian bisa dipidanakan sepanjang memang ada unsur perbuatan curang, termasuk menipu dengan memberikan janji-janji palsu atau bohong kepada nasabah. Jika ternyata putusan belum menyentuh hal-hal tersebut, maka jaksa penuntut umum perlu mengambil langkah jelas dengan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut, tegas Arsul. Sehari kemudian, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023, giliran Menko Polhukam Bapak Mahfud MD angkat bicara terkait kasus Indosuria. Menko Polhukam Bapak Mahfud MD meminta agar kasus KSP Indosuria dibuka kembali. Menurut Mahfud MD, hal ini sangat dimungkinkan. Pasalnya, korban kasus tersebut banyak, mencapai 23.000 orang. Total kerugiannya ditaksir mencapai 106 triliun. Kami juga akan membuka kasus baru perkara ini, karena tempus delicti dan locus delicti korbannya masih banyak. Perintah tersebut merupakan kelanjutan atas hasil pertemuan bersama Kejaksaan Agung, Polri, Menteri Koperasi dan UKM akhir pekan lalu. Pertemuan ini membahas soal putusan pengadilan yang membebaskan tersangka Indosuria, yaitu Hendri Surya. Sebelumnya, Kejaksaan Agung juga diketahui telah mengambil upaya hukum kasasi terkait putusan tersebut. Langkah itu merupakan upaya jangka pendek penanggulangan kasus ini. Untuk jangka panjang, Mahfud minta pengertian Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR untuk turut mempercepat revisi Undang-Undang Koperasi. Sebab Undang-Undang Koperasi yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, menetapkan bahwa koperasi memiliki wewenang mengawasi diri sendiri kegiatannya.
sehingga pemerintah tidak bisa ikut memantau kegiatan koperasi. Maka dari itu, Mahfud meminta pengertian DPR agar dapat mempercepat revisi Undang-Undang Perkoperasian. Mohon pengertiannya untuk merevisi Undang-Undang Koperasi agar penipuan berkedok koperasi bisa segera diakhiri dan ditangkap pada masa yang akan datang, pinta Mahfud. Mahfud meradang dengan putusan vonis bebas tersangka Indosuria. Kemarahan ini tercermin dari sikap Mahfud yang kini lebih memilih kalimat tidak bisa menghindari ketimbang menghormati putusan MA. Kita tidak bisa menghindar dari keputusan Mahkamah Agung. Kini saya mengganti kata menghormati putusan MA. Saya sekarang mengganti kata tidak bisa menghindar dari putusan Mahkamah Agung. Mungkin kita tidak perlu menghormati. Kita tidak bisa menghindar. Itu aja, kan bisa. Nggak bisa apapun karena itu keputusan Mahkamah Agung, sambungnya. Diketahui, koperasi tersebut melanggar Undang-Undang Perbankan Pasal 46, di mana mereka menghimpun dana dari masyarakat, padahal dia bukan bank yang berizin. Kemudian, kalau dia mengatasnamakan koperasi, 23.000 orang yang menggugat ini bukan anggota koperasi. Menyimpan uang di situ kan seharusnya tidak boleh tambahnya. Mahfud juga menilai kasus ini bisa juga masuk ke dalih pencucian uang. Tetapi tetap saja Henry dinyatakan bebas. Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan melayangkan kasasi, tegasnya. Selain kasasi, pemerintah juga berjanji akan turun tangan melaksanakan putusan PKPU Pengadilan Niaga. Nantinya, pemerintah akan mengambil harta Indosuria, kemudian dibagi ke para korban. Setelah ada tekanan dari berbagai pihak, khususnya dari Bapak Menko Polhukam, akhirnya proses hukum terhadap bos koperasi Indosuria, Henry Surya, kembali berjalan. Akhirnya, pada tanggal 14 Maret 2023 tersangka Henry Surya ditangkap di apartemen Raffles Residence Jakarta, Jakarta Selatan. Sebelumnya penyidik Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan Henry Surya sebagai tersangka pada tanggal 13 Maret 2023. Lalu setelahnya polisi melakukan penangkapan terhadap bos koperasi tersebut. Henry Surya terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Pada bulan Mei, tepatnya pada tanggal 16 Mei tahun 2023, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis 18 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah kepada pimpinan koperasi simpan pinjam Indosuria, Henry Surya, yang diduga merugikan 23.000 orang dengan total kerugian mencapai 106 triliun. Putusan Mahkamah Agung ini membatalkan vonis bebas Henry Surya sebelumnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosuria yang disebut Kejaksaan Agung sebagai kasus penipuan terbesar sepanjang sejarah di Indonesia. Ada kasus lain yang tidak kalah besar korbannya dibanding kasus koperasi Indosuria. Salah satu kasus yang tidak kalah menghebohkan adalah kasus KSP Sejahtera Bersama. Ini adalah salah satu dari 8 kasus koperasi gagal bayar pasca pandemi COVID-19 selain Indosuria.
Setelah melalui perjalanan panjang, kasus yang menjerat bos koperasi simpan pinjam Sejahtera Bersama akhirnya masuk ke babak putusan. Meski begitu, para korban berharap ini bukan akhir dari perjuangannya. Pengadilan Negeri Bogor resmi memvonis pemilik koperasi simpan pinjam Sejahtera Bersama, Iwan Setiawan, dengan hukuman pidana 5 tahun penjara dengan membayar denda 10 miliar rupiah. Iwan Setiawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan pencucian uang terhadap dana anggota Koperasi Sejahtera Bersama, ungkap Hakim Pengadilan Negeri Bogor pada Jumat 14 Juli 2023. Atas putusan ini, beberapa korban merasa kecewa karena terdakwa hanya dihukum dengan masa penjara selama 5 tahun dari tuntutan jaksa sebelumnya yang mencapai 10 tahun. Puluhan demonstran dari berbagai kota tersebut sempat bersitegang usai sidang berakhir. Para anggota pun menyiapkan langkah banding. Menurut Bareskrim Polri, kasus ini diduga telah menjerat kurang lebih 186.000 korban dari seluruh Indonesia dengan tingkat kerugian mencapai 8 triliun rupiah. Jika melihat jumlah ini, korban KSP Sejahtera Bersama lebih banyak ketimbang KSP Indosuria yang menelan 23.000 korban. Meskipun jumlah nominalnya lebih kecil dibanding KSP Indosuria. Kasus 8 koperasi simpan pinjam bermasalah karena gagal bayar sejak pandemi yang diumumkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2022, sejatinya koperasi hanya sebagai kedok kejahatan keuangan. Mereka tidak berpraktek sebagaimana koperasi yang sejatinya. Berikut pernyataan Ketua Umum Forkopi sebagai representasi suara dari Gerakan Koperasi Indonesia. Koperasi bermasalah mencoreng citra koperasi se-Indonesia. Ketua Forum Koperasi Indonesia atau Forkopi, Bapak Andi Arslan Junaid, menuturkan kasus gagal bayar dan dugaan pencucian uang oleh koperasi simpan pinjam bermasalah hingga penipuan dan penggelapan dana oleh Indosuria mencoreng citra koperasi se-Indonesia yang menjalankan fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan. Koperasi palsu mencoreng koperasi se-Indonesia. Itulah yang dikatakan bahwa nilai setitik merusak susu sebelanga. Di Indonesia masih banyak puluhan ribu koperasi yang baik, katanya, saat editorial meeting bersama media di Jakarta. Forkopi menyebut Indosuria dan 12 koperasi bermasalah bukanlah koperasi yang sebenarnya, melainkan koperasi palsu karena jauh dari implementasi nilai, prinsip, dan jati diri koperasi. Akibat ulah koperasi bermasalah tersebut, sebut Andi, cukup banyak anggota koperasi yang mengambil uang simpanannya karena takut mengalami kejadian serupa. Hal ini apa tidak merugikan? Ya merugikan. Apa tidak menimbulkan ketakutan? Ya takut. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi di Indonesia sebanyak 127.846 koperasi. Koperasi simpan pinjam berjumlah sebanyak 18.156 koperasi. Dari sekian banyak jumlah koperasi, anggota Forkopi menilai tidak adil jika citra koperasi se-Indonesia menjadi jelek hanya karena ada 12 koperasi bermasalah. Ketua Forkopi, Andi Arslan Junaid,
pun menegaskan bahwa masih banyak koperasi yang baik, bahkan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Ia pun turut mempertanyakan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait tindak pidana pencucian uang oleh 12 koperasi simpan pinjam dengan jumlah dana melebihi 500 triliun. Kami khawatir opini masyarakat seakan-akan koperasi yang lain itu seperti praktek dari Indosuria CS. Ini adalah data Kemenkop. Volume usaha koperasi yang ada di Indonesia hanya 182 triliun rupiah. Bagaimana mungkin 8 atau 12 koperasi bisa sampai 500 triliun, ujar Andi. Demikian pernyataan Ketua Forum Koperasi Indonesia sebagai representasi suara Gerakan Koperasi Indonesia. Hendaknya masyarakat bisa memilah dan memilih mana koperasi yang benar-benar bisa memberikan manfaat dan mana koperasi yang hanya sebagai topeng kejahatan keuangan. Penting untuk diketahui oleh masyarakat bahwa kasus Indosuria adalah kasus skema Ponzi. Apa skema Ponzi itu? Berikut keterangan dari PLT Deputi Analisis dan Pemeriksaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Danang Trihantono, yang menyebut kasus koperasi Indosuria sebagai skema Ponzi. Skema Ponzi diketahui sebagai investasi bodong atau tidak berizin. Pada dasarnya, investor memberikan uang kepada manajer portofolio yang menjanjikan pengembalian yang tinggi. Kemudian ketika investor tersebut menginginkan uang mereka kembali, mereka akan dibayar dengan dana yang masuk yang diberikan oleh investor berikutnya. Begitu seterusnya. Setelah menelusuri ke rekening yang berkaitan, jadi terlihat ada pergerakan dana nasabah pengguna yang investasi, lalu dana tersebut ada yang digunakan untuk membayar nasabah yang lain. Jadi ini kan memang ada skema Ponzi juga, kata Danang saat diwawancara. Selain perputaran uang yang seperti menggali lubang tutup lubang, modus KSP Indosuria ini sesuai dengan skema Ponzi lantaran menawarkan return yang besar agar nasabah tertarik. Kalau dilihat periode 2014 hingga 2020, itu saja dari nasabah ada 43 triliun. Uang itu kan sebagian ada yang diputar, ada yang dikembalikan lagi ke nasabah yang lain. Ada yang dikembalikan ke grup. Nah, netnya berapa? Ya jumlah gagal bayar itulah, ungkap Danang. Jika mengacu pada nilai tersebut, artinya Indosuria menjadi skandal skema Ponzi terbesar di Indonesia. Sebagaimana telah saya sampaikan di depan bahwa kasus penipuan dengan skema Ponzi ini tidak hanya memakai nama koperasi sebagai kedok atau alat untuk melakukan kejahatan keuangan. Skema Ponzi paling menghebohkan Republik Indonesia. Indonesia sendiri pernah mengalami kasus skema Ponzi. Salah satu yang paling menghebohkan adalah kasus First Travel. Modus jasa travel haji kala itu menawarkan iming-iming travel murah seharga 14,3 juta rupiah. Ini tentu tidak wajar karena standar perjalanan umroh kala itu 22 juta rupiah. Kasus pun meledak, First Travel merugikan korbannya hingga nyaris 1 triliun rupiah. Kemudian kasus Dream for Freedom. Dream for Freedom, perusahaan ini menawarkan beberapa paket investasi dengan janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Adapun paket yang ditawarkan oleh Dream for Freedom adalah paket silver senilai
1 juta rupiah, paket gold senilai 5 juta rupiah, platinum 10 juta rupiah, dan paket titanium sebesar 30 juta rupiah. Atas investasinya, anggota Dear for Freedom dijanjikan imbal hasil sebesar 1% per hari. Awalnya bisnis ini berhasil dijalankan, namun karena hanya gali lubang tutup lubang untuk membayarkan kewajiban keuntungan 1% per hari, lama-kelamaan pembayaran pun seret dan akhirnya gagal bayar. Akhirnya pemilik Dear for Freedom, Vili Mutakin, dipenjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yakni gagal mengembalikan dana 700.000 orang investor. Selanjutnya kasus Mi-Miles mencuat pada Januari 2020 lalu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditres Krimsus Kepolisian Daerah Jawa Timur mengamankan barang bukti uang tunai lebih dari 147 miliar rupiah dari 761 miliar yang diburu, 28 unit kendaraan roda 4 dan 3 unit kendaraan roda 2. Mi-Miles mengklaim diri sebagai platform aplikasi yang bergerak di bidang digital advertising yang memadukan 3 jenis bisnis, yakni advertising, marketplace, dan traveling. Cara kerja aplikasi ini adalah member hanya perlu menginstal aplikasi dan melakukan register. Lalu member akan disediakan pilihan untuk bergabung sebagai customer, yakni orang yang pasang iklan dengan biaya Rp300.000 atau sebagai calon marketing dengan biaya Rp600.000. Nantinya setiap customer yang memasang iklan Mi-Miles dijanjikan bonus berupa jalan-jalan wisata domestik maupun internasional, serta reward menarik lain seperti mobil dan sepeda motor. Selain itu, apabila mengajak orang lain untuk bergabung, akan diberikan komisi sebesar 30%. Sedangkan bagi mereka yang menjadi marketing, Mi-Miles menjanjikan gaji sebesar 9 juta rupiah serta reward uang cash hingga 20 miliar rupiah. Berdasarkan data pada situs OJK, Mi-Miles termasuk ke dalam entitas investasi ilegal yang dihentikan Satgas Waspada Investasi. Namun sayang, di persidangan, bos Mi-Miles tidak terbukti bersalah dan divonis bebas. Ada lagi kasus Sunmot Alkes, kasus skema Ponzi yang terjadi di Surabaya pada tahun 2021 lalu. Para pelaku Sunmot Alkes mengiming-imingi para korban untuk melakukan investasi dengan keuntungan 10-30% per bulan. Mereka meyakinkan para korban dengan mengaku sudah memenangkan tender proyek terkait alat kesehatan dari pemerintah. Namun, saat tiba waktunya pengembalian dana sekaligus keuntungan, para pelaku ini malah menghilang tanpa penjelasan. Kerugian korban mencapai 503 miliar rupiah. Sebenarnya pola-pola penipuan model skema Ponzi ini sudah berulang kali terjadi dan sudah sejak lama terjadi. Namun masyarakat rupanya berulang kali bisa ditipu dengan cara yang sama, sehingga semua pihak hendaknya selalu saling mengingatkan agar kasus-kasus serupa tidak terulang lagi dan tidak memakan korban lebih banyak lagi. Masyarakat hendaknya waspada kepada tawaran-tawaran atau iming-iming investasi dengan keuntungan yang menggiurkan, yang kebanyakan berujung kepada kasus penipuan. Tidak hanya berkedok koperasi, kasus-kasus penipuan berkedok investasi yang menggiurkan ini atau sering diistilahkan investasi bodong, banyak memakai
kedok badan usaha lain semisal CV, PT, dan lain sebagainya. Biasanya mereka menawarkan iming-iming keuntungan yang besar, padahal sebenarnya mereka memakai sistem Ponzi, ya. Artinya investasi tersebut, investasi baru untuk memberikan keuntungan pada investasi yang sebelumnya dan seterusnya, ya. Seperti bom waktu. Nah, sehingga ketika sudah terjadi kemacetan karena investasi baru tidak bisa menutup, atau bahkan sudah tidak ada lagi investasi yang baru masuk, akhirnya meledak, menjadi kasus penipuan. Agar kasus koperasi bermasalah seperti ini tidak terulang kembali, selain merugikan masyarakat, tentunya juga sangat merusak citra koperasi. Maka pemerintah sudah mengeluarkan regulasi untuk mencegah agar kasus-kasus seperti Indosuria ini tidak terulang kembali. Akhirnya di dalam regulasi yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang penguatan dan pengembangan sektor keuangan atau Undang-Undang P2SK yang disahkan tanggal 12 Januari 2023 di Jakarta oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo, dan pada hari itu juga langsung diundangkan tanggal 12 Januari 2023, mengatur ketentuan yang jelas bahwa koperasi dalam tanda kutip yang bergerak di sektor keuangan, perizinan dan pengawasannya dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian di dalam aturan peralihannya, selama 2 tahun sejak undang-undang ini disahkan, Kementerian yang membidangi koperasi akan melakukan penilaian atau pemeriksaan terhadap koperasi-koperasi simpan pinjam sesuai dengan kriteria yang diatur di dalam pasal 44B dalam pasal 202 bab 13 Undang-Undang P2SK ini. Dengan regulasi yang baru ini semoga bisa menciptakan ekosistem keuangan yang baik bagi perekonomian masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta tidak terulang kembali kasus koperasi bermasalah. Namun masyarakat tentunya tetap harus jeli, sekali lagi karena penipuan berkedok investasi ini tidak hanya memakai nama koperasi sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya, bisa memakai nama CV, nama PT, nama yayasan, mungkin bahkan dengan iming-iming keuntungan yang besar. Kemudian catatan penting dari video kali ini bahwa pemerintah sudah membuat regulasi dan langkah-langkah pencegahan supaya kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang, khususnya di sektor koperasi. Dan gerakan koperasi perlu berbenah di dalam menjalankan usahanya agar sesuai dengan karakteristik koperasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan untuk kesejahteraan seluruh anggotanya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam sukses, salam koperasi, dan salam kompak selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.